Selanjutnya saya atas nama Agnes Tenela Simanbihi ingin menjelaskan materi tentang surplus total. Jadi teman-teman, surplus konsumen dan surplus produsen yang telah kita pelajari adalah menghitung kesejahteraan konsumen dan produsen secara terpisah. Sekarang, kita akan menghitung kesejahteraan konsumen dan produsen secara bersama yang biasa disebut sebagai surplus total atau manfaat ekonomi neto atau kesejahteraan total. Jadi, surplus total adalah penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Rumusnya, TS sama dengan CS ditambah PS, di mana TS itu surplus total, CS surplus konsumen, dan PS surplus produsen. Selanjutnya teman-teman, sebagaimana surplus konsumen sama dengan nilai manfaat bagi pembeli dikurangi dengan nilai dibayar sebenarnya oleh pembeli, dan surplus produsen sama dengan nilai yang diterima sebenarnya oleh penjual dikurangi dengan nilai biaya bagi penjual. Dengan demikian, surplus total dapat dirumuskan kembali menjadi surplus total sama dengan nilai manfaat bagi pembeli dikurang nilai yang dibayar sebenarnya oleh pembeli ditambah nilai yang diterima sebenarnya oleh penjual nilai biaya bagi penjual. Karena nilai yang dibayar sebenarnya oleh pembeli sama dengan nilai yang diterima sebenarnya oleh penjual, maka surplus total sama dengan nilai manfaat bagi pembeli dikurang nilai biaya bagi penjual. Yang berikut adalah ilustrasi gambar surplus total. Di dalam gambar, ada anak panah yang menunjukkan PE sama dengan D ditambah CQ. Itu adalah persamaan penawaran. Dan ada anak panah yang menunjukkan PD sama dengan A dikurangi BQ. Itu adalah persamaan permintaan. Keuntungan dari pembeli itu berada di segitiga berwarna merah. Dan keuntungan dari produsen itu berada di segitiga yang berwarna biru. Untuk mencari keuntungan keduanya, kita tinggal dijumlahkan. Untuk lebih dipahami, berikut perhatikan contoh soal. Misalnya, fungsi permintaan pada suatu produk adalah PD sama dengan 120 dikurangi 4Q, dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 15 ditambah 3Q, di mana P adalah harga per unit dan Q adalah jumlah produk yang dibeli dan dijual. Pertanyaannya, hitunglah besarnya surplus totalnya. Penyelesaiannya, yang pertama, untuk menghitung besarnya surplus total, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, terlebih dahulu harus mencari harga dan jumlah keseimbangan pasar. Syarat keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS, sehingga PD-nya 120 dikurangi 4Q sama dengan PS-nya 15 ditambah 3Q. Kemudian min 4Q dikurangi 3Q sama dengan 15 dikurangi 120, sehingga Q-nya sama dengan 15. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai P, substitusikan Q sama dengan 15 ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran. Dalam soal ini, kita substitusikan ke dalam persamaan permintaan dan hasilnya adalah P sama dengan 120 dikurangi 4 dikali 15 sama dengan 120 dikurangi 60, itu sama dengan 60. Jadi teman-teman, nilai keseimbangan pasarnya adalah 15,60. Jika digambarkan, hasil dari nilai keseimbangan pasarnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua, teman-teman menghitung besarnya surplus konsumen dan surplus produsen. Besarnya surplus konsumen jika harga keseimbangan pasar Rp60.000 adalah luas area segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga Rp60.000, yaitu sebesar 120 dikurangi 60 dikali 15 dibagi 2, itu sama dengan Rp450.000. Sementara besarnya surplus produsen jika harga keseimbangan pasar itu Rp60.000 adalah luas area segitiga di atas kurva penawaran dan di bawah garis
harga Rp60.000 yaitu sebesar 60 dikali 15 dikali 15 dibagi 2 itu sama dengan Rp337,50.000. Yang ketiga, kita menjumlahkan nilai surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi, nilai total surplus TS sama dengan Rp450.000 ditambah Rp337,50.000 itu sama dengan Rp787,50.000. Itulah hasil akhirnya teman-teman. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya untuk membahas materi selanjutnya. Saya Wilhelmina Juwita dari kelas 2023B. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan analisis pulang pokok. Baik, di sini saya sudah menyiapkan salah satu contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki biaya tetap sebesar Rp500 juta dan biaya variabel sebesar Rp20.000 per unit. Jika harga jual per unit adalah Rp50.000, maka pertanyaan yang pertama, berapakah pulang pokok per unit? Dan yang pertanyaan kedua, berapakah jumlah produksi yang harus dihasilkan untuk mencapai keuntungan sebesar Rp200 juta? Jadi jawabannya di sini yang pertama, rumus dari pulang pokok tadi harga jual per unit kurang biaya variabel. Jadi di sini harga jual per unit yaitu Rp50.000, sedangkan biaya variabel yaitu Rp20.000. Jadi Rp50.000 dikurangi Rp20.000 sama dengan Rp30.000. Dan yang kedua, jumlah produksi yang harus dihasilkan, di mana rumusnya keuntungan tambah biaya tetap per pulang pokok per unit. Jadi keuntungannya di sini Rp200 juta dan biaya tetap di sini Rp500 juta. Dan pulang pokok per unit Rp30.000. Jadi Rp200 juta ditambah Rp500 juta dibagi dengan Rp30 dan hasilnya adalah 23,333 unit. Baik, yang berikutnya, pengertian dari analisis pulang pokok adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah produksi yang optimal dan harga jual yang optimal untuk mencapai keuntungan maksimum. Analisis pulang pokok adalah di mana PP sama dengan TR kurang TVC, di mana TP sama dengan pulang pokok, TR sama dengan total revenue atau jumlah penjualan, dan TVC sama dengan biaya variabel. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pulang pokok. Yang pertama, kelebihan analisis pulang pokok. Yang pertama, membantu perusahaan menentukan jumlah produksi yang optimal. Yang kedua, membantu perusahaan menentukan harga jual yang optimal. Dan yang ketiga, membantu perusahaan mengurangi biaya variabel. Kedua adalah kekurangan analisis pulang pokok. Yang pertama, tidak mempertimbangkan biaya tetap. Dan yang kedua, tidak mempertimbangkan perubahan harga jual. Dan yang ketiga, tidak mempertimbangkan perubahan biaya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan salah satu contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki biaya tetap sebesar Rp500 juta dan biaya variabel sebesar Rp20.000 per unit. Jika harga jual per unit adalah Rp50.000, maka pertanyaan yang pertama, berapakah pulang pokok per unit? Dan yang pertanyaan kedua, berapakah jumlah produksi yang harus dihasilkan untuk mencapai keuntungan sebesar Rp200 juta? Jadi jawabannya di sini yang pertama, rumus dari pulang pokok tadi harga jual per unit kurang biaya variabel. Jadi di sini harga jual per unit yaitu Rp50.000, sedangkan biaya variabel yaitu Rp20.000. Jadi Rp50.000 dikurangi Rp20.000 sama dengan Rp30.000. Dan yang kedua, jumlah produksi yang harus dihasilkan, di mana rumusnya keuntungan tambah biaya tetap per pulang pokok per unit. Jadi keuntungannya di sini Rp200 juta dan biaya tetap di sini Rp500 juta. Dan pulang pokok per unit Rp30.000.
Jadi 200 juta rupiah ditambah 500 juta rupiah dibagi dengan 30 rupiah dan hasilnya adalah 23,333 unit.